Apa yang kita lihat mengenai batas wilayah satu kota atau kabupaten dengan kota yang lainnya biasanya tak lebih dari sebuah gerbang atau gapura belah yang berukuran sangat besar dengan tulisan berukuran besar pula sehingga bisa dibaca dengan jelas meski dari kejauhan. Gerbang tadi biasanya dilengkapi dengan lampu hias berwarna-warni juga lampu sorot sehingga bagian-bagian gapura yang ditonjolkan akan tampak jelas terutama pada malam hari. Bila ada kesempatan Anda bertandang ke Kota Gresik, Jawa Timur, terutama bila Anda masuk dari gerbang kawasan Sukoramadu, yaitu yang berbatasan dengan Kota Surabaya, maka Anda akan menemukan gapura masuk yang mungkin berbeda dengan gapura kota-kota atau kabupaten yang lainnya. Sekedar diketahui teman-teman, kota asal kue puda ini memiliki 2 gerbang masuk, yaitu yang pertama berada di kawasan Bunder, sedangkan yang kedua berada di kawasan Sukoramadu. Siang ini yang saya kunjungi adalah gapura perbatasan Kota Gresik dan Kota Surabaya yang berada di kawasan Sukoramadu. Jadi teman-teman bisa lihat yang saya tunjuk itu adalah sudah kawasan Kota Surabaya. Di sana nampak mobil-mobil yang keluar dari Kota Surabaya, Kota Gresik menuju ke Kota Surabaya. Sedangkan yang sebelah ini adalah mobil dari Surabaya masuk ke Kota Gresik. Apa sih yang menarik dari gerbang Sukoramadu ini? Gerbang Sukoramadu bukan hanya berukuran sangat besar, melainkan juga dilengkapi dengan taman bunga yang tertata rapi. Gerbang Sukoramadu sepertinya memang didesain untuk mempercantik kawasan Kota Gresik. Selain itu juga bisa dijadikan tempat bermain bagi warga Gresik. Selain taman bunga yang cantik, gerbang Sukoramadu juga dilengkapi dengan kolam dan jalan setapak yang dicat berwarna-warni. Tata lampu juga sangat menarik terutama di saat malam hari. Bila sedang melewati gerbang ini dijamin akan merasakan sensasi berbeda jika dibandingkan ketika Anda melintas gerbang kota yang lain. Dan yang perlu diperhatikan dan perlu diketahui bagi para pengunjung Taman Gerbang Sukoramadu ini ialah bagaimana tetap menjaga kebersihan lingkungan taman, tidak merusak koleksi tanaman atau ornamen-ornamen yang ada. Dan tetaplah menjaga keselamatan diri sendiri mengingat gerbang ini berada di jalan raya dengan arus kendaraan yang sangat ramai. Oh iya teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Audio yang asli live dari saya memang sengaja saya hapus karena pada waktu saya mengadakan live di sini berbarengan dengan saat adzan waktu zuhur, jadi suara atau audio saya kalah. Untuk itu suara yang asli sengaja saya matikan dan mohon maaf sekali lagi. Setelah ini saya akan berjalan menuju ke alun-alun Kota Gresik untuk melihat masjid tertua di Gresik maupun di Pulau Jawa, yaitu Masjid Jami.
Sekarang saya berada di alun-alun Kota Gresik, yaitu lebih tepatnya saya berada di depan Masjid Jami Kota Gresik. Masjid ini menurut sejarah dibangun oleh Nyai Ageng Pinatih, yaitu ibu angkat dari Kanjeng Sunan Giri. Pada awalnya masjid ini berada di tengah-tengah tanah yang lapang. Konstruksinya pada waktu dulu masjid ini adalah berbahan dari kayu. Masjid Jami Kota Gresik sudah berdiri sejak tahun 1400 Masehi atau di masa Syekh Maulana Malik Ibrahim. Masjid yang kini terlihat mempunyai 2 menara itu merupakan masjid tertua baik di Kota Gresik maupun di Pulau Jawa. Penyebutan tertua di Pulau Jawa itu berdasarkan jika kita merunut atau menurut dari awal sejarah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali songo. Pada awalnya, masjid ini hanyalah merupakan sebuah musola kecil yang sering digunakan oleh umat Islam untuk beribadah. Namun di saat pemerintahan Gresik dipimpin oleh Kanjeng Pusponegoro pada tahun 1600, masjid ini dibangun megah secara bertahap. Masjid Jami Kota Gresik ini dulu juga terkenal masjid yang sering terbakar karena tersambar petir.